Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TPK, TKP CPNS 2024 untuk part kelimanya ya teman-teman. Untuk yang belum menonton part 1 sampai 4, silakan teman-teman cek di video YouTube channel ini ya. Di sini juga sudah ada tes intelijensi umum untuk paket 1 sampai 7 ya. Silakan dicek juga di YouTube channel ini. Untuk TWK-nya nanti menyusul ya teman-teman. Oke, kita langsung ke nomor 1 saja ya. Ini nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat atau menyampaikan opini. Namun dalam beropini juga perlu ada batas-batasan ya. Menurut Anda opini yang perlu memiliki batasan untuk disampaikan adalah opini yang apakah berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ini keep dulu berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Ini keep dulu. Tapi yang A itu ini ranahnya masih per orang ya, jadi bukan skala besar gitu. Kalau ini kan kelompok itu skalanya udah besar ya, pasti isinya lebih dari satu atau dua ya, dua orang gitu ya. Berbagai hal yang bertemakan isu sara ini keep dulu. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi ini sama dengan A ya teman-teman. Skalanya ya memang tidak boleh gitu, tapi opsi B sama C itu jumlah orangnya besar gitu ya, lebih dari satu atau dua gitu. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris ini juga bukan. Menurut saya jawabannya C. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jumlah orangnya itu yang kalau kita menyinggung yang bertemakan isu sara pasti kelompoknya itu jauh lebih besar ya. Ini bisa aja kelompoknya kecil gitu. Misalnya eh, paguyuban apa gitu ya, kelompok pencinta apa gitu. Itu masih skalanya masih kecil ya, tapi kalau untuk isu sara ini bisa menimbulkan konflik juga yang lebih besar ya di kemudian hari dan dapat memecah belah keutuhan negara ini ya. Untuk C itu 5, B itu 4, D itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Ketika sedang melakukan pembayaran barang belanjaan di sebuah minimarket, oke, kasir kelihatannya melakukan kesalahan ya, perhitungan. Maka sikap saya adalah abaikan saja karena bukan kesalahan saya, ini bukan solusi ya teman-teman. Menegurnya karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja, ini keep dulu. Mengkonfirmasi jika saya dirugikan, ini juga enggak ya, berarti kalau misalnya saya diuntungkan apakah kita tidak mengkonfirmasinya, ini bukan ya. Mengkonfirmasi perhitungan kembali, ini keep dulu. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi, ini juga bukan ya, mau tinggi mau enggak tetap ya teman, apa namanya juga kesalahan ya, kita harus mengingatkan ya. Ini menurut saya D jawabannya, karena lebih sopan saja kalau menegurnya ini seolah-olah kita tuh seperti atasannya kasir tersebut gitu. Jadi D itu 5, C itu 4, E itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 3.
Oke, di sini kantor mengharuskan seluruh pegawai untuk melakukan laporan secara langsung melalui web di kantor. Sementara Aldi terbiasa membuat laporan menggunakan laporan manual ya, maka sebaiknya Aldi akan berarti ini upgrade ya teman-teman dari manual ke sistem web ya. Apakah tetap membuat laporan secara manual? Ini bukan pastinya. Meminta teman untuk membuat laporan saya melalui web. Ini juga bukan ya, karena kan ini tugas masing-masing ya. Masa meminta bantuan terus gitu. Meminta kebijakan atasan untuk dapat tetap membuat laporan secara manual ini pasti nggak mungkin karena kantornya mau upgrade ya dari manual ke laporan web gitu. Berhenti membuat laporan karena merasa tidak mampu. Terus ini bukan solusi ya. Belajar untuk membuat laporan secara langsung melalui web. Ini ya teman-teman, jelas sekali. itu 5, B itu 4, C itu 3, A itu 2, dan D itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Di sini Rian adalah seorang ASN nih di salah satu kementerian. Pagi ini ya bersama dengan tim dipanggil pimpinan untuk melakukan kajian ya terhadap efektivitas efisiensi dana transfer dari pusat. Kajian tersebut tugas baru nih yang belum pernah Rian dan tim kerjakan. Pimpinan menjanjikan kajian tersebut berhasil ya. Mereka akan melakukan studi banding ke luar negeri. Bila Anda Rian, bagaimana sikap Anda? Apakah mencari mentor untuk mengajari saya tentang kajian yang diberikan pimpinan? Ini menurut saya boleh boleh aja tapi kurang tepat ya teman-teman. Karena kan di sini ada tim ya. Terus juga di sini juga kan nih kata pimpinannya tuh menjanjikan kajian tersebut berhasil. Berarti pimpinan itu percaya dengan potensi tim kita ya. Kalau misalnya mencari mentor itu nanti jatuhnya ada pembiayaan lagi gitu. Terus membuat rapat kecil untuk mengatur rencana penelitian dengan rekan kerja. Ini keep dulu, menugaskan tim mencari data yang diperlukan agar dapat segera saya olah. Data apa? Ini kan belum eksekusi penelitiannya ya. Baru dan eksekusi penelitiannya kan ya di luar negeri itu ya. Paling kalau misalnya itu ya strategi penelitiannya gitu. Bukan mengolah data. Meminta pimpinan untuk memberi penjelasan lebih detail serta referensi yang harus saya pelajari agar sesuai dengan yang dimaksud pimpinan. Ini menurut saya ini kan udah diperintahin untuk untuk nantinya akan menjalankan penelitian ya, pasti pimpinan juga sudah memberi penjelasan ya bahwa penelitiannya akan gini dan pimpinan juga sudah menjanjikan kajian tersebut berhasil, tinggal kita eksekusi aja bagaimana strategi penelitian tersebut dengan tim kita gitu ya. Kalau menurut saya ini kurang tepat. Membaca jurnal dan referensi yang diberikan ini keep dulu deh. Kalau menurut saya sih jawaban yang paling tepat itu B ya teman-teman. Karena kan ini juga tugas kelompok dan atasan sudah percaya banget sama kita bahwa kajian ini pasti berhasil walaupun tidak ada yang berpengalaman di bidang tersebut. Maksudnya baru pertama kali ya. Dan kita sebagai ketua harus menyusun strategi sebelum melakukan kegiatan penelitian tersebut bersama dengan rekan kerja kita gitu yang bagian dari tim kita ya. Jadi B itu 5, E itu 2, C itu 3, A itu 2, C itu 3, A itu 2, dan D itu 1 ya. E itu 4 ya. Oke, lanjut nomor 5.
Di sini Anda adalah PNS ya, melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang nih ya untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di kementerian Anda. Sikap Anda berarti tadinya pekerja magang ya, terus jadi resmi diangkat jadi PNS ya dengan jalur CPNS. Menyesali perbuatan tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ini kan yang memecat bukan kita ya, tapi atasan gitu. Atau ada ini bukan meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang, dan menunggu keputusan instansi. Ini menurut saya bukan ya teman-teman, karena kan semua orang itu yang tidak berhak untuk melakukan tindakan ya. Ngapain kita memberitahu ke semua orang yang gak ada jalan keluarnya gitu ya. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan, ini tentu saja bukan ya. Orang menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Ini keep dulu, menurut saya sih yang paling tepat itu B ya teman-teman. Meminta maaf kan karena kejadian tersebut dan melaporkan ke pihak berwenang, ini menjadi solusi solutif ya untuk kita yang tesnya itu dibantu gitu oleh orang tua kita yang dikepalai oleh kerabat kita juga ya. Oke, B itu 5, E itu 4, C 3, D 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 6. Oke, Dennis terbiasa datang ke kantor pagi-pagi nih sebelum jam pelayanan. Dibuka suatu ketika Dennis merupakan orang pertama yang datang ke kantor. Bahkan pramu kantor pun belum hadir ya. Ruang tunggu pelayanan terlihat berantakan. Banyak barang berserakan. Yang Dennis lakukan adalah membantu merapikan ruang tunggu sebelum jam pelayanan dibuka. Ini keep dulu, menghubungi pramu kantor agar segera datang dan merapikan serta membersihkan semuanya. Ini keep dulu, langsung menuju meja kerja dan mempersiapkan pelayanan seperti biasa. Ini bukan menyelesaikan masalah yang kotor itu ya teman-teman, karena kan juga kita ini pasti kepagian datangnya nih si Dennis, karena yang lainnya belum pada datang ya. Membantu merapikan sambil mengeluhkan petugas kebersihan yang piket kemarin. Ini ngapain dikeluhkan ya? Ini bukan membantu membersihkan agar menjadi karyawan teladan dari sayang atasan. Ini juga bukan ya, ini cari muka banget. Jadi jawaban yang tepat itu menurut saya itu A ya teman-teman, membantu merapikan ruang tunggu sebelum jam pelayanan dibuka. Kalau yang ini ya, kalau yang ini kan ya emang belum jam pelayanan dibuka dan pramu kantornya juga kan belum nggak termasuk golongan telat ya, karena kita aja yang kepagian, dan karena kepagian ya kita harus berinisiatif dengan membersihkan ruang tunggu tersebut ya. A itu 5, E itu 4, D itu 3, C itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7.
Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS ya, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah-marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Apa yang Anda lakukan? Ini jawabannya dia teman-teman meminta maaf dan mendengarkan keluhan. Karena ini topiknya kan pelayanan ya, indikatornya itu cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhan dengan baik agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan. Lebih baik meminta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya. Tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan ya. Jadi harus banyak-banyak bersabar. D itu 5, A itu 4, B itu 3, E itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 8. Di sini Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antarkan. Pokoknya dianterin aja ya. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimanakah sikap Anda? Memang kan kita kalau jadi kurir itu pasti dibungkus ya barangnya, dan kita nggak boleh ngebuka bungkusannya tersebut ya. Apakah mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang ditugaskan hanya mengantar barang saja, ini menurut saya kurang solutif ya. Terus kalau barangnya ketukar karena misalnya salah naro nempelin alamat gitu ya, yang di boxnya itu misalnya, terus kita diem aja, nggak mungkin kan. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. Ini solusinya apa gitu ya, nggak spesifik. Mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Ini keep dulu, mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, karena itu tidak perlu melakukan apa-apa. Ini nggak mungkin banget ya, karena pelanggannya kan marah-marah dan butuh solusi dari kantor ya. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Ini solusi yang solutif ya teman-teman. Kan kita kan berada di rumah dari uh, rumah yang diantarin barang itu yang salah ya teman-teman. Lalu ya kita nelpon aja ke atasan bahwa ini ada barang yang salah gitu, ada yang keliru. Nanti atasan bakalan ngecek ke bagian yang lain ya teman-teman untuk mengecek apakah alamat yang dituliskan itu benar atau salah tempel atau bagaimana ya. Jadi E itu 5, C itu 4, A itu 3, B itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 9. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang memperkenalkan produk perusahaan ya, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli ya. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk-produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang akan Anda lakukan? Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. Dikip dulu. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. Ini menurut saya kurang ya. Karena kan ini konteksnya menarik pengunjung. Jadi kayak istilahnya
eh, pengunjung itu yang lewat itu tertarik terlebih dahulu gitu kan. Kalau dikasih tempat duduk itu kan berarti mereka sudah tertarik ya. Tapi di sini konteksnya itu menarik di awal untuk melirik ini produk apa sih gitu-gitu. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Ini menurut saya cara-cara yang biasa ya teman-teman. Jadi menurut kurang membuat konsep stand pameran yang menarik. Ini keep dulu. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Ini menurut saya belum tentu ya. Karena nih katanya menarik. Besar emang menarik. Menarik pengunjung untuk datang ke stand kita. Belum tentu ya. Menurut saya jawabannya D ya teman-teman. Membuat konsep stand pameran yang menarik. Kan kata-katanya sama nih. Jadi D itu 5, C itu 4, B itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 10. Oke, dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif yang disebabkan karena sedang mengalami masa kritis atau efisiensi, sikap Anda adalah memilih untuk mengundurkan diri. Ini bukan solusi solutif. Menunggu situasi yang lebih baik untuk Anda ikut bekerja lagi, ini juga bukan ya, karena pasti kegiatannya itu pasti nggak biasanya tuh nggak diundur gitu, tetap jalan gitu. Kalau misalnya nunggu ya mau sampai kapan gitu, bahkan nanti kegiatan kegiatan yang kita di dalam kepanitiaan itu ya nggak berhasil ya. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi ke depannya. Ini keep dulu, tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini keep dulu, berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Nah, ini solusi yang solutif dan sangat profesional ya teman-teman. Kan emang masa-masa kritis itu pasti selalu ada ya. Mau di kepanitiaan, mau kita sebagai karyawan pasti ada, dan kita harus bersikap profesional gitu dengan berusaha bertahan dan juga sambil sebisa mungkin memperbaiki situasinya ya. E itu 5, D itu 4, C itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini Anda sedang melayani seorang bapak yang sedang mengajukan pendaftaran ya. Sebuah program kesehatan. Sepenglihatan Anda, bapak tersebut mendaftar pada program lama yang kurang efektif ya. Meskipun masih bisa diajukan untuk program lama, tetapi ada juga program lain yang lebih baru, yang lebih efektif untuk bapak tersebut. Saat Anda sedang menjelaskan program baru, bapak tersebut bersikeras di mendaftar program lama dengan nada marah. Sikap Anda adalah menurut saya jawabannya ini ya teman-teman, menjelaskan untuk terakhir kalinya dengan lebih tenang ya, lebih tenang tentang perbedaan program lama dan program baru. Siapa tahu bapak tersebut berubah pikiran demi efektivitas program kesehatan yang bapak daftar itu lebih efektif ya teman-teman. Misalnya bapak tersebut tetap tidak mau, maka kita tidak boleh memaksanya kembali ya. Jadi E itu 5, D itu 4, C itu 3, B
B itu 2 dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini tetangga Anda sedang mengadakan resepsi pernikahan nih. Mereka mengadakan sebuah organ tunggal hingga tengah malam ya. Anda dan warga di tempat Anda tinggal memang senang dengan musik dangdut. Namun Anda sudah jenuh dengan musik dangdut jika diputar tiada henti. Setelah Anda tanyakan kepada salah satu anggota warga tetangga Anda itu, yang menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ambisi mempelai yang ingin pernikahan mereka meriah, mewah, dan ramai. Sikap Anda adalah kearifan lokal seperti ini akan Anda rindukan jika Anda berada di luar negeri, sehingga akan Anda nikmati selagi Anda bisa. Ini kan nggak mungkin ya teman-teman, karena kita sudah mendengarnya sepanjang hari ya, karena diputar tiada henti dan tengah malam masih lanjut ya. Terus juga kan ini kita risih nih, dan ini, opsi A itu bukan solusi yang solutif ya. Meminta tolong Pak RT untuk memberi nasihat agar acara tidak terlalu berlebihan. Ini keep dulu. Mereka perlu mendapat teguran. Anda akan mengadukan hal tersebut kepada lurah via media sosial. Ini keep dulu. Anda menghormati asal tetangga jika Anda mengalah dan memilih untuk membawa keluarga Anda menginap ke hotel dulu. Ini kurang ya teman-teman, kurang solutif. Anda menghubungi PLN untuk mematikan jaringan listrik agar acaranya bubar. Kalau mematikan listrik ini bisa jadi bagian rumah yang lain juga ikut mati ya. Ini kurang solutif. Menurut saya yang solutif tuh yang B, karena solusinya cepat ya teman, meminta tolong Pak RT. Kan Pak RT pasti rumahnya di sekitaran itu aja ya, dan Pak RT juga kan yang dihormati di daerah itu, sehingga cocok nih untuk menstop acara tersebut, musik dangdut tersebut, karena sudah tengah malam dan mengganggu lingkungan sekitar ya. Jadi B itu 5, D itu 4, A itu 3, C itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 13. Belakangan ini muncul beberapa berita di media sosial dengan gencarnya gerakan radikalisme dan terorisme yang membuat warga di lingkungan Anda menjadi cemas. Di lingkungan Anda sendiri terdapat warga baru yang terlihat mencurigakan, mulai dari cara berpakaiannya dan sikap yang kurang bersosialisasi dengan warga setempat. Beberapa warga khawatir jika warga tersebut merupakan salah satu anggota gerakan radikalisme. Sikap Anda adalah mengajak warga setempat untuk tidak mempedulikan warga tersebut. Ini kurang ya teman-teman, kurang antisipasi, karena kan lagi gencar-gencarnya gerakan radikalisme itu ya. Melaporkan ke aparat desa bahwa keluarga tersebut mencurigakan. Ini menurut saya kurang ya teman-teman, karena kan ini baru sebatas mencurigakan. Kalau misalnya melaporkan ke aparat desa itu ya harus disertakan bukti-bukti ya. Sementara ini cuma alasannya cuma ini doang nih, mulai dari cara berpakaian dan sikap yang kurang bersosialisasi. Mungkin saja memang dari lingkungan tempat tinggal sebelumnya gitu, yang cara berpakaiannya seperti itu, dan mungkin sikap yang kurang bersosialisasi ini
bukan masalah radikalisme tapi masalah yang lain mungkin ya, masalah keluarga atau keluarganya mereka atau apapun itu ya, yang bukan berkaitan dengan radikalisme. Membiarkan saja dan tidak mencampuri karena itu akan melanggar privasi warga tersebut. Ini juga menurut saya kurang ya, C. Melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat. Ini juga sama dengan alasan opsi B. Maka yang E, teman-teman, mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut. Karena kan siapa tahu kurang bersosialisasi ini karena mereka punya beban pikiran gitu ya, yang sangat banyak gitu, sehingga sangat frustasi dan kita sebagai tetangganya ya membantu mereka gitu sebisa mungkin. Ini kan baru sebatas curiga ya, bukan indikasi teroris ya. Tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Nah, ini antisipasinya. Mencari tahu lebih lanjut. E itu 5, C itu 4, B itu 3, A itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 14. Ini dalam sebuah rapat perusahaan nih, Anda dan peserta rapat lainnya diminta untuk memberikan ide serta gagasan yang inovatif yang dapat meningkatkan profit perusahaan ya. Saat Anda sedang mengajukan ide dan gagasan, Anda sebagai peserta ya, sebagai peserta rapat yang setuju, ada sebagian peserta rapat yang setuju dengan ide Anda dan ada juga yang tidak setuju karena ide dan gagasan Anda dinilai kurang rasional dan memberikan dampak yang signifikan bagi profit perusahaan. Sikap Anda adalah mengganti ide gagasan Anda agar lebih diterima oleh mayoritas peserta. Ini keep dulu, mengajak peserta rapat yang tidak setuju untuk dapat memadukan ide serta gagasan yang ada dan mencapai ide serta gagasan yang dapat diterima kedua pihak. Ini keep dulu. Membicarakan dengan peserta rapat yang tidak setuju agar menjalankan beberapa ide secara bersamaan untuk melihat hasilnya. Ini keep dulu nih. Mencari dukungan kepada ketua rapat dan dengan memberikan fakta dan data pendukung. Lalu yang anggota yang tidak setuju diabain aja gitu. Ini bukan ya. Ini kan bukan acara voting gitu. Ini musyawarah mufakat ya. Mencoba menjelaskan ide serta gagasan Anda lebih detail pada peserta rapat yang tidak setuju agar memahami maksud dari ide serta gagasan Anda dan dampaknya bagi perusahaan. Ini keep dulu ya. Tapi menurut saya jawaban yang paling tepat itu B ya teman-teman. Karena kan dalam musyawarah mufakat gitu ya, untuk keberlangsungan perusahaan ya, untuk mencapai profit ya yang signifikan ya, harus dipadukan beberapa gagasan ya dan diterima kedua pihak karena ide tersebut bersifat rasional ya dan dan tujuannya itu akan tercapai gitu. Jadi B itu 5, E itu 4, A itu 3, D itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 15. Tahun ini Anda dipercaya untuk menjadi panitia penyalur bantuan beras kepada masyarakat yang kurang mampu di Desa Gunung Kidul.
Saat pembagian beras berlangsung, Anda melihat bahwa antrian warga sangat panjang dan tidak teratur. Beberapa di antara warga mulai sikut-sikutan dan tidak sabaran. Sementara loket pembagian yang disediakan di balai desa hanya ada 2 loket ya. Sikap Anda adalah meminta para warga yang mengantri untuk bersabar dan mengantri dengan teratur. Ini menurut saya kurang ya, pasti akan terjadi lagi gitu. Sikut-sikutan. Membuat nomor antrian dan panggilan bergilir sehingga antrian warga tidak terlalu panjang. Ini bisa jadi jika memungkinkan akan membuka loket pembagian agar antrian tidak terlalu panjang. Ini keep dulu, memberikan air minum gratis dan peneduh darurat sehingga warga yang mengantri tidak terlalu lelah menunggu. Ini keep dulu, meminta saran dari rekan panitia yang lain agar dicarikan solusinya. Ini kurang ya teman-teman, butuh action yang cepat gitu. Malah minta saran malah jadi lama ya. Menurut saya jawabannya itu B ya teman-teman, karena solusi yang solutif ya. Memberikan nomor antrian biar mereka yang belum dipanggil gitu ya bisa duduk dulu gitu, bisa tenang gitu, atau enggak bisa beli makan dulu gitu ya. Kalau misalnya yang dipanggil itu masih nomornya jaraknya masih jauh dengan kita gitu ya. Jadi B itu 5, C itu 4, D itu 3, E itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah subscribe dan like-nya. Ditunggu saja video-video berikutnya. Oke, terima kasih.